Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan apam. Makannya dicampur kelapung. Ibu yang lah jawab salam, semoga masuk surga. Bu, pantun sebuah lagi boleh? Beli apam di Sukoraja. Ya. Kan apam tuh lemak. Beli apam di Sukorajo, makannya di Bukit Tinggi. Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, maka kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad allazi kanat hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Istiqlal Sentiong beserta seluruh pengurusnya dan ibu-ibu rebana Melati Istiqlal ya Sentiong, seluruh ibu-ibu mak-mak kami dari seluruh majelis taklim yang ada di kota Bengkulu, ibu-ibu wisata, ibu-ibu pokoknya yang hadir, baik yang pakai dan dapat seragam maupun yang belum dapat jatah seragam, semuanya kami hormati. Baik yang telah selesai angsuran maupun yang belum angsuran, semuanya kami hormati. Oh selesai Bang? Belum kan? Ada yang belum? Jujur ya Pak ya? Iya. 75 lagi, berarti sekali angsuran lagi dah Bu. Alhamdulillah. Semua mak-mak kami yang hadir kami hormati, kami muliakan. Semoga kita yang hadir siang ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Siang ini Ibu, kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal, mudah untuk berbuat kebaikan. Kata Nabi Bu, iza aradallahu bi abdil khaira istakmalah. Jika Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, dimudahkan tuh hambanya beramal. Jadi salah satu tanda Ibu, kita dijadikan Allah jadi orang baik itu apa tandanya? Ketika kita masih mudah beramal. Kalau masih mudah kita datang ke pengajian, masih ringan kaki datang ke masjid,
Pokoknya masih mudah kita berbuat baik. Yang ngasih mudah itu siapa, Bu? Allah. Lah kalau Allah yang ngasih kita kemudahan, berarti Allah nak jadikan kita orang baik. Karena tidak segala orang, Ibu, bisa berbuat baik. Tidak ada ukuran sehat bisa berbuat baik. Banyak orang sehat tapi jahat. Ya dah, Bu? Tidak ada jaminan rumah dekat masjid bisa ke masjid. Banyak yang jauh-jauh. Cak mak kau kan jauh-jauh. Jauh kan, Mak? Tidak ada jaminan dekat masjid bisa ke masjid. Siapa yang beri jaminan? Allah yang mudahkan kita. Maka itulah tanda ketika kita masih mudah berbuat baik, Allah jadikan kita orang baik. Sehingga kelak terbiasa dalam kebaikan, matinya dalam kondisi baik. Di tempat terbaik. Selanjutnya, Ibu, kita buktikan rasa syukur itu kepada Allah. Sama-sama pula kita bertasbih, bertahmid, bertakbir sama-sama, ya, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, Ibu, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin." Siapa, kata Nabi, yang sekali bersalawat kepadaku, Allah limpahkan kepadanya 10 rahmat. Wa huttat anhu asyru khotayatin, Allah hapuskan 10 salahnya. Wa rufiyat lau asru darajatin, Allah tinggikan 10 derajatnya. Masya Allah. Satu salawat 10 rahmat. Satu salawat 10 dosa diampunkan. Satu salawat 10 derajat ditinggikan. Satu salawat. Man shalla alayya hina yusbi asran, siapa yang salawat kepadaku pagi-pagi 10 kali, wahina yumsi asron, di sore hari 10 kali, adrakatu syafaati yaumal qiyamah, maka kata Nabi, dia dapat kelak syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Ayo, Ibu, kita sambung syukur dengan salawat, mudah-mudahan dapat syafaat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami nak berpantun sekali lagi, boleh Pak, Bu? Makan apam campur ke sekali lagi aja, Bu. Boleh kan, Bu? Makan apam campur gula merah. Habis itu makan lepek binti. Ibu, iko Kamila mulai nak ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Bapak Ibu yang dimulakan Bapak, ada Bapak dan Ibu-ibu semua yang kami hormati. Siang ini kita sama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, ngapa sih nak kita peringati hari-hari besar Islam? Kalau kita perhatikan dah, Ibu, hampir seluruh hari besar Islam kita peringati. Contoh, ketika Ramadan, dalam Ramadan tu ada peringatan nuzulul Quran. Kita peringati itu nuzulul Quran, turunnya Quran. Masuk kita bulan Rabiul Awal, ada peringatan juga dalamnya. Apa dalamnya? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita Muharram, ada peringatan pula kita.
Di situ memperingati hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ke momentumnya Isra dan Mi'raj. Kenapa kita peringati? Ada ibu Quran surah Al-Hajj ayat 32 Allah ajarkan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan siar-siar agama Allah, maka itu bukti ketakwaan dari hatinya. Siapa yang mengagungkan siar agama Allah, itulah kita peringati, mengagungkan siar agama Allah, maka kata Allah, itulah bukti ketakwaan dari hatinya. Maka mudah-mudahan peringatan itu membuktikan kita kok jadi orang bertakwa. Peringatan itu juga membuktikan bahwa kita mengimani dan membenarkan Isra dan Mi'raj. Kita peringati ikut sebagai bukti takwa, sekaligus mengimani, membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya dah, Bu? Bu. Karena mukjizat itu, Ibu, tidak pacak pakai akal. Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Namanya mukjizat tak akan bisa akal, pakainya iman. Maka itu kita peringati, membuktikan iman. Mukjizat Nabi terbesar pertama, Ibu, apa contoh itu? Al-Quran. Tengok Al-Quran tu, Bu. Karenanya mukjizat. Sampai kini kami tanya ke Ibu, ada tak Ibu bosan baca Quran? Dari Ibu kecil. Ibu dulu kecil juga kan? Sampai Ibu lah punya anak kecil, sampai Ibu lah punya cucu kecil, Ibu baca Al-Fatihah tiap hari. Paling dikit, ya Pak Mus, paling dikit Al-Fatihah 17 kali kalau di tempat kami sawah lebar. Entah kalau di Sentiong berapa, Bu? Paling dikit Al-Fatihah itu berapa? Sama. 17 kali kita baca Al-Fatihah itu, Ibu. Sehari semalam paling dikit. Pertanyaannya, ada tak Ibu bosan baca Al-Fatihah? Tidak. Itu mukjizat. Coba kalau bukan mukjizat, bosan. Lagu contoh, viralnya sebentar. Dulu salah alamat palsu. Ibu nyanyikan itu kan? Tiap pesta itu manjang lagu. Seolah-olah jadi lagu wajib. Kemana. Dulu. Kini, Bu, terdengar tak lagi suara itu? Tak, bosan. Kenapa tidak terdengar? Bosan. Mungkin alamatnya lah ketemu. Makanya tak nanya lagi kemana. Habis itu viral lagi apa, Ibu? Ikan dalam kolam. Viral dulu. Kini masih terdengar tak, Bu? Sekali-sekali. Tak cak dulu. Dulu lagu wajib tua muda pesta itulah lagunya. Bila ingin melihat. Ya dah, Bu? Kini dah. Ngapa? Bosan. Mungkin ikannya lah mati. Kita tidak tahulah ngapa tidak dinyanyikan lagi. Kini apa lagu yang terbaru, Bu? Hah? Apa Ibu rupanya? Sebotol minuman katanya. Sebentar viral. Itu, Bu, ketika itu buatan manusia. Tapi tengok ketika itu mukjizat, tak ada pernah bosan kita. Kita baca, kita dengar Pak Imam baca Al-Fatihah, tak pernah kita bosan. Itulah mukjizat. Ya dah, Bu? Khatam kita Quran, Ibu. Khatam Quran. Ada tak Ibu bosan? Ayah, jadilah malah khatam tidak lagi. Coba kalau baca buku, Ibu tamek baca buku tu, ada tak nak ngulang lagi baca buku tu? Mustahil maksudnya. Ya dah, Bu? Khatam Quran, berkali-kali khatam, baca lagi, khatam, baca lagi. Itulah mukjizat. Dan bukti mukjizat juga, Ibu, dari dulu Allah tantang sampai kini tak ada yang bisa nandingi Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kata Allah, kalau kau ragu dengan Al-Quran yang kuturunkan, Allah tantang siapa yang bisa. Buatkanlah, kata Allah, satu surat aja yang bisa menandingi Quran. Sampai hari kok tak ada yang bisa menyerupai Al-Quran, tak bisa. Itulah mukjizat. Maka mukjizat Nabi terbesar itulah Al-Quran.
Yang kedua, ikolah Isra dan Mi'raj yang kita peringati. Ya, Bu? Mana bukti mukjizatnya, Ibu? Hukum fisika, makin jauh perjalanan, makin lama waktu dibutuhkan. Iko Isra dan Mi'raj, Ibu, perjalanan Nabi. Iko yang tidak masuk akal. Maka bukan pakai akal. Apa, Bu? Habis waktunya belum? Oh, belum. Kira tadi lah habis waktunya. Perjalanan Nabi, Ibu, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jangankan dulu, Bu, mustahil kalau pakai akal. Kini pun zaman canggih mustahil. Kini pakai pesawat, ya Bu. Dari Makkah ke Palestina, dari Jeddah itu, Ibu, ke Palestina, kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam, Ibu. Itu berangkeknya. Kalau PP jam, itu baru Isra. Belum lagi Mi'raj. Dari Masjid Aqsa ke langit 1, langit 2, langit 3. Masing-masing langit tuh kecek Nabi dalam hadis tuh. Jaraknya berapa lama? 500 tahun. Jarak masing-masing langit. Iko yang dekat iko baru langit 1. Artinya, Ibu, iko yang tidak masuk akal. Yang perjalanan Makkah ke Palestina kalau waktu kini aja tidak mungkin, apalagi dulu. Dulu kendaraan belum ada pesawat. Dulu kendaraan cuma ada 3 dalam sejarah. Kaidah unta, kaidah kuda, kaidah kedelai. 3 ikolah kendaraan waktu itu. Iya, unta, kuda. Kami ngece apa tadi, Bu? Iya. Mohon maaf, Ibu. Keselea namanya. Keseleo. Unta, kuda, keledai. Naik unta, Ibu, dalam sejarah dari Mekah ke Palestina itu 25 hari. Berangkek balik 25 hari, berarti 50 hari. Yo, kalau unta itu sehat. Kalau demam tengah jalan misal unta itu, tentu tidak terhitung hari. Lah Nabi berapa lama diperjalankan? Laila, artinya sebagian malam. Nah, itulah mukjizatnya tuh. Ya, Bu? Maka Allah memuji peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah yang memperjalankan Nabi, Allah pula yang memuji dengan perjalanan itu. Maka Allah awali subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Padahal Allah yang memperjalankan, yang telah memperjalankan. Jadi Nabi tidak berjalan nih. Nabi diperjalankan. Yang memperjalankan siapa, Ibu? Allah. Pakai perintah Allah. Makhluk yang Allah ciptakan namanya kedelai. Buruk maksudnya, Bu. Buruk itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigal. Itu buruk yang memang binatang Allah ciptakan untuk perjalanan Nabi. Buruk artinya barkun tu kilat yang disebut dalam hadis 1 kalinya melangkah sejauh mata memandang. Wajar Nabi berjalannya cuman sebagian malam. Tidak ada lagi buruk ini. Dulu ada buruk motor Vespa bapak tu, Pak almarhum, semoga Allah rahmati dia. Bapak Ibu kenal kan Ibu Pak Roskan dulu almarhum. Ada di Vespanya ditulis buruk. Itu cuman buruk di dunia itu yang ada. Karena kami sering hampir tiap hari ketemu beliau, sering main ke rumah ayah. Jadi hampir tiap hari pula ketemu kayaknya. Jadi Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kendaraan itu yang Allah ciptakan binatang buruk khusus berlaku untuk Nabi. Artinya Allah yang memperjalankan, Allah juga yang memuji. Walaupun Ibu dalam Quran banyak kejadian yang luar biasa, tapi Allah tidak awali dengan kalimat tasbih. Contoh, Allah ciptakan Nabi Adam, tidak pakai ba, tidak pakai mak, cukup dari tanah. Allah tidak awali disebut dengan kalimat tasbih subhana. Nabi Musa yang belah lautan cukup pakai tongkat, tidak Allah sebut kalimat itu dengan kalimat subhan. Ya dah, Bu? Bu? Lahir Nabi Isa tanpa ba, ada mak tanpa ba. Dan itu kan itu kejadian luar biasa. Tidak pakai subhana, dikisahkan dalam Quran. Walaupun kini bukan hanya Ibu Maryam yang bisa cek itu. Banyak mak-mak lain rupanya bisa lahir anak tanpa ba. Ada tak, Bu?
Na'udzu. Ngapa bisa macam itu? Mungkin nak niru Ibu Maryam. Ya, Bu? Tapi pasti ada baknya, cuma tidak ketahuan. Na'udzu billah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Zaman dulu yang ada, kini tidak ada dah, Bu. Apa agak ragu jawapannya? Maka artinya jaga anak-anak kita, Bu. Anak tu tidak pernah salah. Yang salah tu orang tua, luput dari penjagaan. Itu, Bu. Kok bisanya macam itu? Karena kita tidak kita jaga. Coba kalau kita jaga, insya Allah tidak ke itu, ya, Bu. Bu. Apa sampai ke situ kaji kita, kok, Bu? Artinya banyak mukjizat yang disebut dalam Quran, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih subhana seperti Isra. Maka itulah hebatnya tuh, Ibu. Perjalanan Nabi kau Allah awali dengan kalimat tasbih. Allah yang memperjalankan, Allah juga yang memuji peristiwa Isra. Apa tuh Isra? Perjalanan malam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Isra itu artinya perjalanan malam, tapi tidak boleh kita adopsi. Karena Isra itu hanya berlaku untuk Nabi. Jangan pula ibu gunakan kalimat Isra untuk ketemu kelak di jalan malam-malam. Nak ke mana? Ambo nak Isra. Artinya nak jalan malam. Ambo nak Isra beli martabak. Tidak baca. Isra artinya perjalanan malam, tapi hanya berlaku untuk Nabi. Pertanyaannya, Ibu, kenapa Allah nak memperjalankan Nabi? Bu, karena salah satunya Allah nak menguatkan Nabi. Kenapa Nabi nak dikuatkan? Karena sebelum itu Nabi merasa pada titik terlemah. Kenapa, Ibu? Karena Nabi dapat ujian oleh Allah. Apa ujiannya, Ibu? Nabi diuji, orang yang menjaganya, orang yang menguatkannya meninggal. Nabi itu, Ibu, tidak terbayang kita. Beratnya perjuangan dakwah Nabi, Ibu. Apa perjuangan dakwah Nabi, Ibu? Nabi itu kan diangkat Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ya tak, Bu? Jawablah, Bu. 40 tahun. Ketika Nabi di Gua Hira, turunlah Jibril ngasih wahyu yang pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah resmi Nabi jadi Nabi. Ya, Bu? Sehingga sejak itulah Nabi berdakwah di kota Makkah. Apa dakwah Nabi? La ilaha illallah. Kenapa orang Makkah? Orang Makkah dulu, Ibu, nyembah patung berhala. Dulu patung berhala itu, Ibu, ditaruh di atas Ka'bah dalam sejarah. Ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ada Hubal. Dulu berhala-berhala gedang. Itu disembah oleh orang Makkah sejak nenek moyangnya mengajarkan. Bayangkan, lah jadi tradisi, lah urek mengakar oleh orang-orang Makkah, Quraisy, itu nyembah berhala. Datang Nabi sorangan, la ilaha illallah, nak merubah kebiasaan itu. Berat tak perjuangan itu? Merubah kebiasaan dari turun temurun. Maka pantas waktu itu Nabi dibenci oleh orang Makkah. Iko dari nenek moyang kami nyembah berhala, iko Tuhan kami. Ngapa kau nak ngecek kau Tuhan kau Allah? Itu ibarat. Sama lah ibarat kita di Bengkulu, Ibu. Apa kebiasaan tradisi di Bengkulu yang itulah dari turun temurun nenek moyang kita. Nak kita robah, apa sanggup? Apa, Bu? Misalnya itulah misal. Siapa yang bisa merubah nak nyetopnya? Siapa yang bisa? Tidak ada. Lokak dibunuh orang. Itu yang dilakukan Nabi. Maka Nabi, Ibu, wajar orang Makkah benci Nabi. Kenapa? Nak merubah kebiasaan nenek moyang. Maka Nabi ada yang jago. Di sekolah, Ibu, Nabi ada yang jago. Siapa yang jago Nabi? Pamannya. Siapa? Abu Talib. Abu Talib itu, Ibu, anak tertua dari kakek Nabi, Abdul Muttalib. Dia orang ditakuti ibarat bangsawan. Abu Talib anak tertua. Di antara adiknya itulah Abdullah, ayah Nabi. Di antara adiknya Hamzah, paman Nabi. Maka Abu Talib iko, Ibu, paman Nabi iko sayang ke Nabi ponaan. Dijagonya walaupun dalam sejarah nya tidak beriman. Tapi nya sayang ke Nabi. Bagaimana cara Abu Talib menjaga Nabi? Ditulis, Ibu, di pelepah kurma. Keberadaan Muhammad dalam kekuasaanku. Dibuat nama bawahnya Abu Talib. Ditempel itu tulisan di dinding Ka'bah.
Sehingga orang Makkah baca tulisan itu dan tidak ada yang berani nurunkan. Bayangkan Bu, 3 tahun tulisan itu baru jatuh gara-gara dimakan rayap. Jatuh dengan sendiri. Sehingga Nabi merasa aman. Ngapo ada yang jago? Abu Thalib. Tidak berani orang macam-macam kayak Nabi. Tapi ternyata Abu Thalib meninggal. Ya Allah. Apa pelajarannya Ibu? Jangan pernah berlindung dengan manusia rupa. Mati manusia. Ibu tidak usah berlindung kepada suami. Namanya suami manusia. Manusia kalau tidaknya mati, kita yang mati. Ya dah Bu? Ibu pilih mana duluan? Suami duluan apa ibu duluan? Hah? Serempak? Ya kalau pacak nyetelnya serempak dah Bu. Cuman payah. Bu, pelajarannya berlindung kayak manusia, manusia mati. Berlindung dengan penguasa, penguasa ada masanya. Berlindung kayak harta, harta habis. Itu pelajaran. Terus berlindung kayak siapa? Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, kau tetap sampaikan apa yang diturunkan kepada Al-Quran, walaupun paman kau mati. Maka Allah ingatkan, wallahu ya'simuka minan nas. Oh, kemarin Abu Thalib jaga kau. Ini kata Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah, aku kata Allah yang akan menjagamu. Lanjutkan perjuangan. Itu pesan dari Isra Mi'raj itu. Jadi Allah nak tampakkan kemahakuasaannya, linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan maha kuasa Allah. Ikona. Maka Nabi kelak diajak jalan-jalan nengok surga ke neraka. Ya dah Bu. Ketika Nabi ditengokkan surga, apa Nabi cerita? Paling banyak isi surga ternyata orang miskin. Ya Allah. Bu. Paling banyak isi surga siapa? Orang miskin kece Nabi. Ikalah kabar gembira bagi orang miskin. Tapi kalau miskinnya sabar dan taat. Ada juga orang miskin tak sholat. Ada tak Bu? Ada. Lada miskin sombong pula. Ibu-ibu di siko ada orangnya. Soleh. Tidak ada di soleh bar. Mudah-mudahan tak ada. Pas Nabi ditengokkan neraka, siapa paling banyak isinya? Lah tahu berarti Ibu ya. Waktu Nabi ditengokkan isi surga, paling banyak Nabi cerita orang miskin dalam surga. Tapi ketika dibawa ditengokkan neraka, paling banyak isi neraka siapa Bu? Bu, itu artinya peringatan. Ya Bu. Ngapa banyak tina Bu? Hah? Sementara surga aja di bawah telapak kaki Ibu. Iya. Zaman dulu dah Bu. Kalau kini banyak bapak-bapak. Bu, bertanyalah sahabat kayak Nabi. Rasul, apa pula banyak tino di neraka? Ayakfur nabillah. Nyukufur ke Allah ya Rasul. Kecek sahabat. Kan Nabi waktu tampakkan, besok kan Nabi cerita. Itulah dari hadis. Kufurnya ke Allah Rasul. Ngapunya banyak neraka tino? Tidak. Kecek Nabi. Lam yakfur nabillah. Mana pula nyedak kufur ke Allah? Lah, ngapunya di neraka Rasul kalau nyedak kufur ke Allah? Apa kecek Nabi? Yakfur nabi azwajihinna. Nyukufur ke lakinya baik. Ya kalau laki tidak ada, ya cari lagi kan Bu. Kalau laki tidak ada berarti alhamdulillah ibu tidak masuk dalam ujian dari laki. Nah itu aja. Segalanya alhamdulillah. Ada laki alhamdulillah. Tidak ada alhamdulillah. Kalau
Karena memang hidup iko, kalau tidak alhamdulillah, innalillah. Lah iya ibu, kalau tidak syukur, sabar. Tidak ada perkara lain dalam agama selama kita hidup kau. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Ajaib orang beriman tu kata Nabi. Ngaponya ajaib? Segala urusannya baik galau, tidak ada yang buruk orang beriman. Nabi pastikan. Iza asabatu sarra sakara fakana khairul lahu. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur, tentu dapat pahala syukur. Wa iza asabatu darra sabara fakana khairul lahu. Ketika dikasih yang buruk, dia sabar, dapat pahala sabar. Itu orang beriman. Jadi Nabi pastikan ajaibnya orang beriman, urusannya baik galau. Tidak ada satu pun orang beriman urusannya buruk. Kenapa kata Nabi? Dapat nikmat syukur, dapat pahala syukur. Dapat buruk sabar, dapat pahala sabar. Jadi tidak ada yang buruk orang beriman. Ya, Bu? Ada laki baik, tidak ada laki baik juga. Berarti apa? Ujian dari laki insya Allah lebih tidak ada daripada yang adalah laki. Artinya tidak ada yang buruk orang beriman tuh. Takdir itu tidak ada yang buruk, ya Bu. Kalau ada takdir yang buruk berarti Allah tidak sempurna. Kan yang menetapkan takdir siapa? Allah. Allah Maha sempurna, maka takdirnya pun baik. Yang salah itu siapa? Kita yang menilai takdir. Karena memang kita kadang salah memahami takdir, Bu. Kita anggap yang baik sehat, kita anggap sakit buruk, dah Bu. Padahal buruk itu takdir. Takdir Allah baik. Kenapa dikasih sakit? Oh, biar dosa kita gugur. Kenapa kita dikasih sakit? Oh, biar naik derajat. Kenapa dikasih sakit? Biar dapat pahala sabar. Ya dah Bu. Ngapa sakit? Biar kita tidak lagi ngulang dosa. Itu baik. Kadang karena kita nganggap takdir tuh kalau yang elok-elok aja yang baik. Sehat, takdir baik. Buruk, sakit, takdir buruk. Tidak ada takdir Allah itu yang buruk. Kita anggap kaya itu elok, miskin tak elok. Padahal miskin juga elok. Tahu tadi kecek Nabi, paling banyak isi surga siapa, Bu? Orang miskin, bukan ibu-ibu, Bu. Orang miskin. Ya, Bu. Nah, Bu. Ngapa lagi ke situ? Kita balik ke hadis tadi. Jadi ibu ketika ditampakkan neraka, Nabi cerita paling banyak isinya wanita. Ngapa Rasul kufur ke Allah? Tidak. Terus ngapa? Nyo kufur ke lakinya baik. Apa maksud kufur ke laki? Disebut dalam hadis itu dua. Satu, mengingkari kebaikan suami. Maksudnya apa ibu? Mengingkari kebaikan suami itu banyak terjadi pada wanita-wanita. Ribuan kebaikan suaminya. Lah berbuat baik laki kek bini. Sekali laki buat salah. Sekali laki buat salah. Luponya kebaikan yang ribuan tadi. Iya apa iya, Bu? Itu. Ibu akui itu kan, Bu? Artinya ibu, ketika suami salah, jangan ingat salahnya, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Penyakit wanita ketika laki buat salah, lupa kebaikan tadi sehingga terkecek di mulutnya. Sudahlah kau kak, dah ada baik-baiknya kau ke aku. Padahal baiknya tadi banyak. Sudahlah kau kak, nyesal aku kawin ke kau. Padahal baru sekalinya buat salah. Iya apa ya? Maka ibu rumus ketika marah, jangan tengok keburukannya, tengok kebaikannya. Sepakat? Sepakat? Tak ada yang jawab. Sepakat tak, Bu? Tidak, Pak. Jadi betul kecek Nabi itu dah, Bu, ya? Bu. Yang kedua, ngapanya kufur ke laki? Tidak bersyukur dengan pemberian suami. Hati-hati. Ya, kalau tidak berarti alhamdulillah.
ibu tidak kufur kayak laki. Artinya ujian ibu dari suami dah ada cetuna. Bu, karena kata Nabi bu, iza salatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita dia jaga aja solat 5 waktunya, tidak disebut solat sunat, jaga solat 5 waktu. Maksudnya solatnya awal waktu, solatnya berjamaah. Kalau baiknya nak di masjid boleh, di rumah boleh bagi wanita. Yang kedua, wasomat sahroha, dia jaga puasa wajibnya Ramadan. Maka ibu yang ada hutang Ramadan, jangan sampai ketemu Ramadan masih ada hutang, bayarlah kini di bulan Sya'ban. Nyo jago aja puasa wajib. Tidak disebut hadisnya puasa sunnah, puasa wajib. Wa hafazat farjaha, yang ketiga dia jaga kehormatannya sebagai wanita. Nyo tutup auratnya, nyo jaga kemuliaan sebagai wanita. Dan yang keempat, ataat zaujaha, nyo taat ke lakinya. Cuma empek bu. Berapa bu? Empek. Jaga salat wajib, jaga puasa wajib, jaga kehormatan dan taat ke laki. Empek ikut ditunaikan oleh seorang wanita. Maka Nabi pastikan kelak kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannah min ay abwabil syi'ti, wahai kalian wanita, silakan masuk surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Lagi cak mana? Laki cak mana? Ya laki kita, bukanlah kita tetangga. Apa yang tahu leh? Siapapun lakinya, asal laki kita. Ya bu? Naknya soleh, tidak soleh, selama laki kita, itu syaratnya taat ke laki. Ya bu? Cak mana Asia? Asia tu istri Fir'aun bu. Ibu kenal Fir'aun? Fir'aun tu baik apa jahat? Banyak ya bu. Rasanya tidak ada. Memang banyak laki Firaun, tapi di Israel. Ya bu. Sejahat-jahat Firaun masih lebih jahat Israel. Apa jahat Firaun? Kalau anak tu lahir itu lanang, bunuhnya. Yang tino dibunuhnya dah bu. Dah. Jahat tak Firaun? Tapi ternyata ada yang lebih jahat dari Firaun. Israel. Tidak nengok lanang tino di membunuhnya tu Israel. Berarti ada yang lebih jahat rupanya dari Firaun. Firaun ibu punya istri. Istri yang paling taat walaupun suami jahat. Asia. Bu. Maka Asia itu dijamin dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11, Asia dijamin dapat rumah di surga. Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Itu doanya. Apa yang membuat Asia kok bisa taat kepada laki yang jahat? Satu, surga. Itulah. Hah? Apa bu? Ah. Itulah karena ada jaminan surga, makanya pacak taat ke laki jahat. Kami tanya ke ibu, bu, laki kita ada tak sejahat Firaun? Lah Asia suaminya jahat kok bisa taat? Masa kita tidak bisa taat ke laki? Ya dah bu. Artinya nak sejahat apa laki kita? Tugas kita cuma taat ke laki. Ya bu. Jaga solat wajib, jaga puasa wajib, jaga kehormatan, taat ke laki. Mudah dah empek kau bu. Jaminannya ibu bukan hanya sekedar ibu dijamin masuk surga. Ibu dijamin milih pintu surga. Itu yang hebatnya. Jaga solat wajib mudah dah bu. Alangkah dikit yang jawab. Jaga solat wajib mudah dah bu. Jaga puasa wajib mudah dah bu. Jaga kehormatan tutup aurat mudah dah bu. Taat ke laki. Laki cak mana? Laki kita. Hah? Ketika laki kita tidak taat ke kita, laki kita jahat, itu urusannya ke Allah. Tapi kita punya urusan apa kepada Allah? Taat ke laki. Bu,
Maka itulah isi neraka itu siapa paling banyak? Ya, Bu. Bu. Kenapa Nabi ditampakkan surga dan neraka? Untuk menguatkan Nabi. Kenapa ditampakkan surga? Menguatkan Nabi. Sama kayak Asiyah tadi, istri Firaun. Kenapa kok bisa bertahan kuat dengan laki yang jahat? Karena yakin di balik ketaatan kau ada jaminan surga. Aceh itulah ibu. Jadi surga itu bagi orang beriman jadi penguat. Samalah ibu, hari iko kita diberi ujian, penguatnya ingin aja surga habis iko. Selama-lama kita ujian di dunia, tidak kan pernah lebih lama kelak balasannya kelak di surga, karena kekal di surga. Ya dah, Bu. Maka ikalah ibu Nabi diajak Isra dan Mi'raj karena Nabi dalam titik lemahnya, titik nadir paling lemah apa? Orang yang jaganya meninggal, ditambah pula istri yang jaganya, istri yang beri kekuatannya, tempat Nabi curhat, yang menyelimuti pertama, yang hartanya habis untuk kepentingan Islami kok Khadijah meninggal. Bayangkan, paman yang jaga meninggal, istri yang jadi penguat meninggal di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan. Maka dalam sejarah itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan buat Nabi. Sedang sedihnya Nabi, Allah mengajak Nabi Isra Mi'raj. Artinya Nabi kekasih Allah aja sedih, ada ujian, apalagi kita. Itu maksudnya, Bu. Nabi yang sedang sedih, Allah ajak jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Berarti pelajaran obek sedih itu ajak laki jalan-jalan. Ya, Bu, kalau ibu lagi sedih, Pak, Nabi itu lagi sedih diajak jalan-jalan ke Allah. Ya, Bu. Insya Allah kalau ibu cerita kita kayak bapak, malah kita jalan-jalan. Insya Allah sedih ibu hilang, pindah kayak bapak, bapak gantian yang sedih. Gara-gara jalan-jalan itu tadi. Karena piti habis gara jalan-jalan. Maka, tapi jalan-jalannya bukan ke mall. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa pesan di situ, Bu? Oh, ternyata apapun sedih kita, masalah kita, jangan jauh-jauh dari masjid. Itu pesannya. Nabi sedang sedih, diajak jalan-jalan ke masjid. Oh, berarti Ibu, ada hubungannya permasalahan kita ketika kita jauh dari masjid. Karena masjid itu Ibu, ahabbul bilad indallah masajiduha. Bumi yang paling Allah cinta, yang ciptakan bumi ke Allah. Tapi ada bagian yang paling Allah cinta, itulah masjid. Maka siapapun yang memuliakan masjid, yang jaga ibadahnya di masjid, jaga sholat di masjid, Allah muliakan dia. Mulai dari bangun masjid, tengok ibu, mulai dari bangun masjid, apa kata Nabi? Man bana masjidan lillah kama fasin kata banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa kata Nabi yang bangun masjid karena Allah, walaupun cuman sekecil sarang burung, Allah ganti itu, dibangunkan rumahnya di surga. Ya Allah, bangun masjid cuman sekecil sarang burung. Ada ngartikan sarang burung pipit. Ibu pernah nengok sarang burung pipit? Burung pipitnya pernah nengok? Besar apa kecil burung pipit? Ngapa ibu gelak? Ngapa ibu gelak ngapa? Bu, sarang burung pipit itu kecil. Ya dah, Bu? Karena burung pipitnya kecil. Artinya ibu, bangun masjid walaupun sekecil sarang burung pipit. Artinya kalau kita walaupun cuma satu buah batu bata rupun, dipastikan Nabi Allah ganti kelak dibangunkan rumah di sorga. Baru bangun. Apa pesannya, Bu? Oh, selama hidup jangan sampai tidak ada bangunan di masjid sudah di kita, walaupun cuma satu batu bata. Ya, Bu? Tapi jangan pula ibu bata kalau ada juga semen. Tidak tertegak pula masjid kalau bata segala. Ya, Bu? Lah kalau satu bata aja dapat rumah di sorga, apa lagi 1000 batanya. Itu, Bu. Masjidlah tegak, disuruh kita memakmurkan masjid. Solat dalam masjid.
Sampai dijamin Nabi, ibu, jangankan solatnya, melangkahkan kaki aja ke masjid, ibu, likulli khutwatin sedekah. Tiap langkah kaki kita ke masjid dapat pahala seperti sedekah. Langkah kaki kanan dinaikkan 1 derajat, langkah kaki kiri gugurkan 1 dosa. Melangkah belum solat, melangkahnya aja ke masjid. Bayangkan mulianya masjid. Ya, Bu. Bu. Orang yang jaga salatnya di masjid, dijamin Nabi kelak di mahsyar tidak akan pernah panasnya, Bu. Nabi jamin, Bu. Segala kita kelak, Bu, kan habis kita di dunia, mati kita, Bu, pindah alam kita, dalam barzah. Selama-lama kita di dunia tidak akan pernah lebih lama di alam barzah. Ya dah, Bu. Di alam barzah lama nunggu apa? Nunggu kiamat. Tapi selama-lama kita di alam barzah tidak akan pernah lebih lama di padang mahsyar. Kiamat, Bu, kumpul lagi kita berang mahsyar. Kece Nabi yuhsarun nasi yaumal qiyamah hufatan uratan wa uzlan. Dikumpulkan pada hari kiamat kita segala dalam kondisi telanjang kaki, telanjang bule, tidak bersune. Lah itu hadisnya, Ibu. Matahari di atas kepala kita, Ibu. Matahari di atas kepala kita. Terbayang nak kita, Ibu, kecek Nabi. Tuduna syamsu, didekatkan matahari di atas kepala kita. Bimik dari mil. Jaraknya cuma sekitar sejengkal. Segala kita. Maka ada yang tenggelam dekat keringatnya sendiri. Tapi Nabi pastikan ada orang tidak akan pernah merasa panas. Cuma 7 orang. 7 golongan orang. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang orang kelak panas di mahsyar, ini tidak akan pernah panas. Tidak terbayang panasnya, Bu. Jarak sejengkal matahari. Ini aja, Ibu, tengah hari kita tegak di aspal tidak pakai sandal, kuek dah, Ibu. Padahal berapa jarak matahari ke bumi? Ya sejauh mana? Jangan jauh aja, Ibu. Jauh nanan. Hampir 500 juta kilo, Ibu, matahari ke bumi. Percaya tak, Ibu? Yang tidak percaya hitung kelak. Balik dari kau hitung. Itu di Google, kalau Ibu ketik jarak matahari ke bumi hampir 500 juta kilo. Tapi jarak yang sangat jauh itu, tengah hari kita tegak di aspal, tidak pakai sandal, tidak sanggup. Kelak di mahsyar sejengkal. Ya Allah, tidak terbayang kita, Bu. Itu salah satu azab mahsyar. Berapa lama di mahsyar? Itu ngantri 50.000 tahun satu hari. Satu hari di mahsyar sama kayak 50.000 tahun gitu. Ya Allah, Bu. Tapi Nabi jamin ada 7 golongan tidak akan pernah merasa panas. Tidak akan pernah merasa panas. Kenapa? Karena Allah kasihnya naungan, Allah berikannya tempat perlindungan. Dingin, orang panas dia dingin. 7 orang. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Nampaknya tidak jatah kita dah, Bu. Karena kita nyalon presiden tidak, nyalon gubernur tidak, wali kota juga tidak. Ya dah, Bu. RT paling. Ada Ibu RT sih kau? Mana? Tapi naungan ke Ibu RT. Tapi cuma dikit. Yang kedua, syabun nasa'af ibadatillah, anak muda yang rajin ibadah. Nampaknya juga bukan jatah kita. Kita rajin ibadah karena lah tua kok lah dah, Bu. Dulu waktu muda preman dah, Bu. Iya dah, Bu. Jujur. Alhamdulillah hidayah dapat waktu tua. Daripada waktu muda dapat hidayah, pas tua merangai. Nauzubillah. Ya, Bu. Nampaknya juga bukan jatah kita anak muda yang rajin ibadah. Tapi yang ketiga jatah kita segala insyaallah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Jago solatnya di masjid. Terutama laki-laki. Jasadnya boleh di pasar. Jasadnya boleh di kantor, jasadnya boleh di mana aja, tapi hatinya terpaut di masjid ketika datang waktu sholat. Itu jatah kita. Orang kaya bisa, orang miskin bisa, tua bisa, muda bisa, hatinya terpaut di masjid. Itu, Ibu, hikmah dari Nabi diperjalankan Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Pesannya apa? Jangan jauh-jauh dari masjid. Ya, Bu. Bu. Selanjutnya, Ibu, hikmah. Karena Isra Mi'raj kita gali hikmah. Sebelum Isra, Nabi itu di sesar kayak Jibril. Dioperasi sesar tanpa obat bius. Terbayang tak tuh, Bu? Sakit gigi, kalau cabut gigi tidak pakai obat bius saja sakit. Iko dibelah dada Nabi, diambil hatinya.
Nabi itu dalam riwayat 2 kali dibelah dadonya untuk dicuci hatinya. Satu ketika Nabi umur 5 tahun, yang kedua ketika Isra nak berangkat, datang Jibril, belah dada Nabi, ambil hatinya, dicuci di telaga Zam-Zam. Hah? Tidak merah? Tidak tahulah, kami waktu itu belum juga nengok. Maka tadi iman, cak mana caranya belah, itulah pula namanya kan mukjizat. Ya kena Allah. Kau dibelah dah pakai bius sakit dak? Wallahu a'lam, namanya mukjizat dah, Bu. Bu. Apakah hati Nabi merah? Hati kita merah dah, Bu? Merah ya? Hah? Hati ayam yang merah. Hati kita, ibu pernah nengok hati manusia? Dari mana ibu ngecek merah tadi? Oh ya, di Kodabuk pelajaran geologi Dabuk merah. Ayo. Jadi merah hati, ya mungkin merah, dicuci telaga Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi. Apa hikmahnya? Ngapa tidak langsung aja Nabi itu Mi'raj? Nak pakai Isra dulu, nak dibelah dado dulu. Kan itulah hikmah nak kita gali itu, tak, Bu? Bu. Oh, ternyata itu pesan Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kece Nabi. Di jasad kita kok ada cuma segumpal daging kece. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging tu, eloklah tubuh kita segala. Oh, kece Nabi. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging kau rusak, rusak pula tubuh segala tu kece Nabi. Busuk. Rusak kayak busuk ya sama. Hah? Lain. Mana lebih mending? Rusak daripada busuk. Sama aja kan? Ala wahyal qalbu kece Nabi. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Oh, apa hikmahnya nak dicuci? Bukan berarti hati Nabi kotor, bukan. Kita disuruh ngambil. Karena Nabi kau nak berjumpa ke Allah. Oh, kalau nak berjumpa ke Allah, contoh tu, bersihkan dulu hati. Karena memang gara-gara hati kau ibu, sedekah apa kita berjumpa kepada Allah akan diusir oleh Allah. Siapa contoh? Maaf ibu, iblis dulu dalam surga tidak? Surga tak dulu iblis? Iblis di surga. Tapi ngapa iblis diusir ke Allah? Ionya tidak mau sujud ngapa, Bu? Karena nya merasa lebih baik. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan, "Hoi, sujudlah kalian wahai para malaikat." Di sorga itu ada malaikat, ada iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Seluruhnya sujud, malaikat sujud. Cuman seorang yang tidak sujud, iblis. Aba wastakbar. Kenapa iblis tak mau sujud? Ya enggan dan sombong. Kenapa iblis sombong? Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Lah aku kan lebih baik daripada Adam. Kecek iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api. Kecek iblis. Adam cuma dari tanah. Iblis merasa api lebih tinggi derajatnya. Iblis merasa api lebih mulia daripada tanah. Menurut iblis. Padahal ternyata kalau kita cek, lebih mulia tanah daripada api. Tanah dingin, api panas. Tanah menumbuhkan, api menghanguskan, menghancurkan. Tapi karena raso-raso tadi, maka ibu yang punya sifat raso-raso itu keturunan raso paling pade, raso paling cantik, raso paling kayo, raso paling pintar. Kalau tidak ada ambo, tidak akan jadi orang tetangga sebelahku. Padahal dari lahir nggak jadi orang tetangga tu. Itu aja ngecek tidak jadi orang. Itulah raso-raso, itulah sombong. Itu bahaya sombong tu. Nabi Adam juga diusir dari surga, tapi tidak sombong. Dosanya apa? Makan buah larangan, khuldi. Tapi tidak sombong. Maka ketika Nabi Adam diusir dari surga,
sadar Nabi Adam, berang Allah ke ampun. Maka Nabi Adam tobat, Bu. Tobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud Nabi Adam, Bu, 40 tahun dalam sejarah. Selama sujudnya baca itu Rabbana zalamna anfusana, baru Allah terima tobat Nabi Adam setelah 40 tahun. Kenapa Nabi Adam tobat? Karena dosanya bukan dari hati. Dosanya bukan sombong, cuman tamak aja. Iblis, Bu, sama diusir dari surga. Kok tidak mau tobat? Itulah bahayanya hati kau, Bu. Orang sombong tidak sadar kalau dia sombong. Ya kan, Bu? Orang sombong tu merasa benar. Ana khairun minhu, aku kan lebih baik. Jadi iblis tu ngapa pula nak tobat? Nyo benar keceknya. Maka itu bahayanya hati. Maka dosa pertama yang ada di surga itu dosa sombong. Sombong dari mana? Hati pusatnya. Maka kan ada hadis Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga, kecek Nabi, orang yang di hatinya ada secuil rasa sombong. Ya Allah, secuil rasa sombong dikecek Nabi tak masuk surga. Karena iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Ya Allah. Oh, itu rupanya pelajarannya. Jangan nian ada penyakit hati. Maka ada hati yang disebut qalbun salim, hati yang selamat. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Ada qalbun mait, hati yang mati. Mungkin tadi hati yang busuk tadi namanya Rabu ya. Dosa yang kedua setelah sombong, diusirlah orang sorga. Iblis kayak Nabi Adam diusir sama-sama di dunia. Ternyata ada dosa yang nyambung, dan itu dosa pertama di dunia, juga sumbernya di hati. Apa dosanya? Dengki. Siapa yang dengki? Anak Nabi Adam, Qabil. Dengki kayak siapa? Adiknya sendiri, Habil. Ngapanya dengki? Karena Habil korban diterima ke Allah. Karena Habil dapat bini cantik. Qabil kurban lah tidak diterima, bini karut. Mulailah dengki. Kakak dengki ke adik. Dosa pertama di sorga sombong dari hati. Dosa pertama di dunia dengki pun dari hati. Maka diingatkan Nabi, iyakum wal hasad, fainal hasada yakul hasanat kama ta'kulun narul khotob. Hati-hati kecek Nabi dengan dengki. Karena dengki itu bisa memakan pahala-pahala kita, persis seperti api yang bisa memakan kayu api. Ya Allah, sebesar apa kayu api, Bu, habis dimakan api tak bersisa. Sebanyak apa amal kita, habis dimakan gara-gara dengki. Gara-gara dengki, Bu, Qabil dengki ke adik, lahir dosa yang ketiga apa? Dibunuhnya adik. Seandainya tidak dengki, mungkin tak membunuh, Bu. Tak mungkin. Itulah bahaya dengki. Dengki sumbernya dari hati. Ya Allah. Maka banyak diingatkan ke pemerintah di pinggir jalan, hati-hati jalan licin. Ya Bu? Hati-hati rawan longsor. Hati-hati terus banyak diingatkan. Tidak pernah tertulis jantung-jantung rawan kecelakaan. Hati-hati cuma. Ya Bu? Oh, itu hikmah kenapa dijaga hati kau, dicuci hati Nabi. Pelajaran untuk kita. Cak mana nak khusuk kita mi'rad. Karena solat kita tu mi'rad, Bu. Cak mana nak khusuk kalau masih banyak penyakit hati. Maka jaga niat, hindari dari penyakit hati kau. Satu, terbesar sombong. Dua, dengki. Dan yang dengki tu, Bu, bukan orang jauh, orang dekat itulah. Itu kakak Qabil kandung iri ke adik. Artinya yang dengki itu bukan orang jauh, orang dekat. Sesama majelis taklim. Ada tak yang dengki? Elok nian bahannya. Tak nganggo apa bahannya agak buruk. Dengki. Ya dah, Bu. Ngapa modelnya elok, yang nganggo model ada dah ibu saya itu. Banyak, Bu. Tetangga dengki ke tetangga. Di Sentiong orang jauh tidak mungkin kita dengki ke orang jauh. Karena apa? Tidak pernah ditengok. Dengki itu ke orang dekat.
saudaralah, tetanggolah, teman kerjalah, satu perkumpulan lah. Ngapa ditengok? Maka kalau dia nak dengki, jangan nengok. Ya bu, bu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita. Oh, itu hikmahnya dicuci di hati Nabi. Pelajarannya, ayo jauhkan dari penyakit hati, karena itu sumber dosa pertama di surga. Sumber dosa juga pertama di dunia, ternyata juga dari hati. Itu hikmah, ya bu. Buang penyakit hati. Cak mana kalau dah terlanjur, obeknya istighfar. Jangan pernah bandingkan nikmat kita kayak nikmat orang, biar tidak dengki. Oh, yang langkah lemak lakinya. Subuh-subuh lah nyuci, lah ngopel, lah nyapu, lah jemur, lah gosok. Alangkah lemak lah masak. Laki yang subuh belum bangun. Jangan pernah bandingkan yang kita dengan orang, biar tidak dengki, ya bu. Karena kalau kita dengki, sesungguhnya kita sedang nyalahi siapa bu? Allah. Kita dengki ke si A, Qabil dengki ke si Habil, dah bu. Kenapa kok dengki itu bisa memakan pahala? Karena sesungguhnya kita sedang nyalahkan Allah. Qabil tadi dengki ke adiknya, korbannya diterima, dapat bini cantik. Itu takdir. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Lah kalau kita dengki ke orang, berarti kita sedang nyalahkan Allah. Dengki ke si A, lemaknya si A kok kayo. Lah yang ngasih si A tu kayo siapa? Allah. Berarti kita sedang nyalahi Allah, menyalahi ketetapan takdir Allah. Itu bahayanya dengki itu. Bukan dengki ke orang, sedang dengki ke Allah kita tu berarti. Ya Rabbah, maka pantas kata Nabi, dengki itu memakan pahala kita. Laila, Nabi diperjalankan malam hari. Apa hikmah malam hari itu? Oh, ternyata ibu, ada waktu yang memang paling Allah cinta, itu waktu malam. Bu, maka solat sunat terbaik itu solat malam. Solat malam itu solat sunnah yang langsung Allah perintahkan dalam Quran. Solat duha, Nabi yang perintahkan, Nabi yang contohkan. Solat tasbih, Nabi yang perintahkan, Nabi yang ngajarkan. Solat sunat lain itu Nabi yang perintahkan, tapi khusus solat malam, solat tahajud langsung Allah yang perintahkan dalam Quran surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malammu, kata Allah, bangun kau solat tahajud. Maka solat sunat terbaik itulah solat tahajud, solat malam. Bu. Oh, kenapa Nabi diperjalankan malam? Karena memang waktu malam Allah lebih perhatian daripada siang. Untuk kita bu. Karena Nabi sebut Allahu Rabbuna yang zililas samai dunia. Allah Rabb kita, Tuhan kita, turun sampai ke langit ke dunia setiap malam di sepertiga malam akhir. Ya Allah. Setiap malam bu Allah turun di sepertiga malam akhir sampai ke langit yang paling dekat ke langit dunia. Kemudian kata Nabi, Allah berfirman, 3 janji Allah. Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepada aku di malam itu, aku jawab. Itu tiap malam. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta kepada aku kasih. Wa may yastaghfiruni. Siapa minta ampun kepada aku ampuni. 3 janji Allah setiap sepertiga malam akhir. 3 janji Allah tiap malam. Siapa berdoa aku jawab, siapa minta aku kasih, siapa minta ampun ku ampuni. Maka ibu, kalau kita lagi banyak kehendak ke Allah, jangan lewatkan sepertiga malam akhir itu. Maka disebut waktu yang mustajab. Tidak disebut waktu siang ada jaminan saking Allah perhatian. Cuman sepertiga malam akhir. Itu hikmah apa Nabi diperjalankan malam. Malam. Bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Ya Nabi. Kenapa disebut hambanya? Oh, Nabi itu berjalan Isra Mi'raj itu bukan hanya roh. Karena ada orang yang mengatakan, oh Isra Mi'raj itu rohnya aja. Kalau roh tidak ajaib, itu peristiwa tidak mukjizat. Maka Nabi itu diperjalankan jasad ke roh, maka disebut bi'abdi hamba. Hamba itu manusia. Namanya manusia, ada jasad, ada roh.
Kalau terpisah bukan manusia, jasad ada, roh tidak ada, mayat kecek kita. Roh ada, jasad tidak ada, hantu kecek kita. Kalau jasad ada, roh ada, itulah namanya abdun, hamba manusia. Maka Nabi itu diperjalankan jasad ke roh, ya bu. Selesai itu Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu naik. Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit 7. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Kita sudah saya ceritakan Nabi ketemu ke Nabi siapa tak bu? Tapi kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad? Oh, apa hikmahnya? Silaturahim. Itu hikmahnya. Nabi Muhammad ditemukan ke Nabi Adam, ditemukan ke Nabi Yahya, Nabi Isa, ditemukan ke Nabi Yusuf, ditemukan ke Nabi Idris, ditemukan ke Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Apa pesannya di situ? Oh, rajin-rajin silaturahim, datangi yang senior. Itu pesannya, silaturahim, datangi. Maka Nabi ditemukan yang senior, karena Nabi Muhammad Nabi yang paling terakhir. Yang sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi, maka diajaklah ketemuan. Apalah beres-beres, selesai kok. Selanjutnya ibu, langsung Nabi berjumpa dengan Allah. Walaupun berjumpa di sika ulama masih berbeda. Ada yang mengatakan berjumpa langsung, ada berjumpa cahaya, ada berjumpa di balik tabir. Yang jelas berjumpa. Tidak usah perlu kita pikirkan cara perjumpaan itu. Tetapi Nabi langsung memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Itulah yang kita abadikan sampai kita baca dalam tahiyat. Dah bu? Itu dialog Nabi kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan solat. Kenapa langsung Nabi dapat perintah solat di tempat tertinggi? Tidak ada lagi tempat tertinggi setelah itu. Kalau perintah puasa, bu, perintah zakat, perintah haji, segala perintah selain solat itu Nabi terima di mana? Tidak dipanggil Nabi. Cukup malaikat Jibril sampaikan ke wahyu. Kau tidak di Makkah Nabi, kau tidak di Madinah. Cuma itu. Di bumi terima. Tapi kalau sholat tidak Jibril, Nabi langsung dipanggil oleh Allah. Apa maknanya bu? Betapa tinggi nilai sholat di hadapan Allah daripada perintah lain. Haji rukun Islam yang kelima. Wajib tak hukumnya bu? Wajib bagi yang mampu. Ibu tidak mampu, wajib tak? Tidak usah haji kalau tidak mampu. Zakat bu, wajib tak? Wajib. Tapi bagi yang memenuhi syarat wajib. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak wajib zakat, tinggalkan. Bahkan dikasih zakat. Puasa bu, puasa wajib tak bu? Wajib bagi yang mampu. Tidak mampu, tidak wajib puasa. Ibu sakit, boleh tak ibu tidak puasa? Boleh, ganti kelak kalau sehat. Ya dah bu? Ibu musafir, boleh tak ibu tidak puasa? Boleh, tidak wajib, tapi ganti kelak kalau ibu lah sampai. Ibu tidak sakit, ibu tidak musafir, tapi memang tidak sanggup karena dah tua. Boleh tak ibu tidak puasa? Boleh, tidak wajib berpuasa, tapi ganti ke fidyah, ngasih makan orang miskin. 1 hari tidak puasa, 1 orang miskin ibu tanggung makannya. Ya bu? Tapi solat, ibu sakit, masih wajib tak solat? Wajib tak bu? Wajib. Cuman cara ngerjokannya diberi keringanan. Solatnya wajib, caranya diberi ringan. Oh, dak pacak tegak, boleh duduk. Oh, dak pacak duduk, telentang. Oh, dak pacak telentang, isyarat. Dak pacak isyarat, hati, tapi tetap wajib solat. Ya dah bu? Ibu musafir, wajib dak ibu solat? Wajib. Kalau puasa tadi dak wajib, boleh ibu tidak puasa. Tapi ganti kalau dah sampai dalam musafir. Tapi solat, ibu musafir wajib solat. Cuman caranya diberi keringanan. Oh susah, boleh ibu jamak. Susah, boleh ibu kosor. Susah, boleh jamak kosor. Tapi solatnya wajib. Itu anehnya solat. Maka itulah hikmah kenapa Nabi dipanggil langsung. Saking pentingnya solat sama ibu. Ibarat ibu, kalau ibu ada nak nitip barang,
barang tu tidak berharga, nak dititip ke dusun, ibu cukup nitip barang tu lewat trapel. Ya tak bu? Ibu tak mesti balik ke dusun, titip lewat trapel, kalau di orang dusun ngambil di pos trapel. Kalau barang tu tidak berharga, tidak bernilai, tidak mahal. Tapi jangan kalau barang tu mahal, berharga, bernilai, nak nitip barang ke dusun, berani tak ibu nitip ke trapel? Tak. Ai biarlah ambo juga ikut, ibu ikut balik dusun, jago barang. Ai ibarat solat tu bu, saking tingginya nilai derajat solat dibanding perintah lain. Bo, selesai bu, Nabi menerima perintah solat, turunlah Nabi 50 waktu itu. Turun Nabi, ketemu lagi di langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Bertanya Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu di atas? Aku disuruh Allah solat. Berapa waktu? 50 waktu. Apa kecek Nabi Musa? Balik kau ke atas. Irji, balik ke atas. Tidak sanggup umatmu. Umatku yang kuat aja tidak sanggup solat 50 waktu. Apa ibu? Ternyata Nabi Muhammad menerima saran Nabi Musa. Kenapa? Saran Nabi Musa. Musa itu senior. Oh, pelajarannya, kalau senior ngasih nasihat, ikuti. Itu pesannya. Ya bu, coba kalau Nabi Muhammad tidak mengikuti saran Nabi Musa, berapa solat kita hari kau bu? 50. Terbayang tak kita bu solat 50 waktu sehari semalam? Oh, tidak pacak kita Isra Mi'raj siang kau bu. Berarti kalau 50 waktu bagi 24 jam, tidak nyampe setengah jam. Ya dah bu, hampir 25 menit azan, 25 menit azan. Ibu mana pacak masak? Jangankan nak masak, bebedak aja dah sanggup ibu. Baru nak bebedak azan. Kalau solat tu 50 waktu, itu penting yang menerima syarat senior. Naik Nabi minta dikurangi 50, mesti sampai 10. Berapa kini? 40. Naik, ikut lagi syarat. Singkat tinggal 5, turun Nabi Muhammad. Berapa kini wahai Nabi? 5. Kecek Nabi Musa, balik kau ke atas. Tak sanggup umat kau. Tapi kecek Nabi, aku malu. Itu pula kecek Nabi. Artinya apa? Tidak segala saran senior nak dikerjakan. Itu maksudnya tak apa? Ya kalau tidak cocok, udah tidak usah dilakukan. Cocok kerjakan, tidak cocok tidak usah dilakukan. Jangan pula nak dikerjakan kalau tidak cocok. Itu pesan. Dah turunlah Nabi, bercerita Nabi di dekat Kaabah. Karena dari situ Nabi tadi berangkat Isra. Wahai penduduk Makkah, wahai para sahabat, aku malam tadi berangkat ke Masjid Aqsa loh. Habis itu berangkat aku ke langit 1 sampai 7 sampai berjumpa dengan Allah. Kira-kira orang Makkah percaya tak? Gila lah nak. Kan situ mustahil situ. Sampai ke Masjid Aqsa. Yang orang tahu ke Masjid Aqsa 25 hari, PP 50 hari. Nabi cuma semalam. Terdengar Abu Lahab ke Abu Jahal. Apa tadi wahai Muhammad? Kau ke Masjid Aqsa? Tunggu. Ikau kan orang baru dikit kau. Ambo kumpulkan dulu orang-orang. Biar kelak kalau lah berkumpul orang-orang segala Makkah, kau ceritakan. Kece Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Karena dipikir Abu Jahal kau Pak Bu, Bu. Ikolah kesempatan nak jatuhkan Muhammad. Pasti orang kelak ngecek Muhammad gila. Semangatlah Abu Jahal, Abu Lahab jemput orang-orang yang masih di kebun. Orang di kebun kumpul dekat Kaabah. Muhammad nak cerita. Termasuk Abu Bakar dijemput. Karena Abu Bakar ada di kebun kurmanya. Kar. Abu Bakar maksudnya. Kumpul di Kaabah. Muhammad nak cerita. Ikolah kesempatan nak jatuhkan Nabi. Lah berkumpul kalau orang. Kecil Abu Lahab, Abu Jahal. Muhammad ceritakan apa yang kau nak ceritakan. Bercerita Nabi. Aku malam tadi pergi ke Masjid Aqsa, berangkat ke langit 7 sampai berjumpa dengan Allah. Apa yang terjadi ibu? Betul yang kena Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang yang tadinya beriman balik jadi murtad. Tidak mungkin. Terakhir siapa ibu? Terakhir Abu Bakar. Kecil Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Bakar. Macam mana kau? Masih kau percaya ke Muhammad kau? Apa kecil Abu Bakar? Kalau itu yang ngecek Nabi, jangankan ke Masjid Aqsa. Lebih dari itu aku percaya.
Seandainya di balik gunung kau ada musuh, itu yang ngecek Muhammad, aku percaya kecek Abu Bakar karena dia Nabi. Ya Allah. Pengaruhnya luar biasa kecek Abu Bakar. Iman sahabat yang tadi setengah-setengah tadi balik jadi kuek lagi gara-gara kecek Abu Bakar. Maka itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq yang artinya membenarkan di saat orang mulai banyak ragu ke Nabi. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya bubar orang. Tidak berhasil misi Abu Jahal ke Abu Lahab tadi. Orang masih beriman ke Nabi. Habis itu datanglah waktu zuhur. Turunlah Jibril. Jibril turun. Apa kerja Jibril? Nyo ngajarkan Nabi solat zuhur caranya. Jibril jadi imam, Nabi ngikuti. Jibril ngajarkan cara solat zuhur dan waktu. Dah, kelak waktu asar turun lagi Jibril, dibangunkan Nabi. Jibril ngajarkan waktu asar, Jibril imam, Nabi ngikuti. Turun lagi waktu maghrib, turun lagi Jibril, Ibu. Jibril ngajarkan waktunya, dekat caranya kepada Nabi. Isya itu juga sampai besok subuh Jibril lah yang ngajarkan waktu solat dan cara solat. Tadi Nabi cuma menerima perintah solat, cara solatnya belum tahu. Jibril yang ngajarkan di dekat Ka'bah. Ya Allah. Maka Nabi perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jibril ngajarkan ke Nabi cara solat. Nabi perintahkan kepada kita cara solat. Cara solat Nabi, Ibu, 3. 1 setidaknya 3. Solatnya awal waktu. Ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Rasul, amal apa yang paling utama? Apa kecek Nabi, Ibu? As-salatu li waqtiha. Solat awal waktu. Amal yang paling utama, amal yang paling Allah cinta, ternyata Ibu solat awal waktu. Kemudian apa ya Rasul, kata sahabat? Kau birrul walidain, kau berbakti ke orang tua. Kemudian apa ya Rasul? Jihad fisabilillah, berangkat jihad perang. Ya Allah, Ibu, amal yang paling Allah cinta dan paling utama solat awal waktu nomor 1. Nomor 2 baru berbakti ke orang tua. Nomor 3 baru berangkat jihad. Ya Allah. Maka nak dapat cinta Allah gampang. Caranya apa? Jago aja solat awal waktu. Jangan berharap dapat cinta Allah kalau masih ngulur-ngulur solat. Lazan. Udah, Bu? Udah. Baiklah, kalau diusir ke Ibu Ketua. Kesimpulan. Karena biasanya orang-orang yang tua tuh, cak mak-mak kami kok, itu yang nangkok tuh cuman 10 menit terakhir. Nak berjam-jam orang tuh ceramah, yang ditangkok cuman 10 menit terakhir. Ya dah, Bu? Maka kesimpulan. Itu karena faktor umur. Ya dah, Bu? Kesimpulan, apa hikmah dari Isra Mi'raj? Banyak tadi. Tapi yang terpenting ada jadi perhatian besar kita. Betapa tingginya peringkat solat itu dari perintah lain. Maka tugas kita, Ibu, ya solat itu langsung Allah perintahkan, muliakan solat, jaga solat. Solat kita disuruh Nabi, solat kamu seperti aku solat. Bagaimana Nabi solat? 1 awal waktu. Yo, kalau nak dapat cinta Allah, robah hidup kita dengan jaga solat awal waktu. Siapa jaga solatnya kecek Nabi, yurfa'u anhu daikul ainsi. Allah angkat kesusahan hidupnya. Ada hubungannya, Bu, susah kita hari ko dengan solat. Maka siapa yang punya masalah dekat solat, banyak masalah hidup. Maka kalau tidak masalah banyak di dunia, jangan pernah bermasalah ke solat. Bagaimana solat biar tidak bermasalah? 1, jaga solatnya awal waktu. 2, jaga solatnya berjamaah. 3, di masjid bagi laki-laki. Ibu boleh ke masjid? Boleh. Ibu enak. Ibu tu boleh solat di masjid. Ibu boleh milih solat di rumah. Dua-duanya boleh untuk ibu. Tapi bagi kami bapak-bapak, solat tu cuma ada pilihannya 1. Masjid. Ya, Bu? Pagi-pagi makan apa? Kami sudahi dengan salam.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث